Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan ngaji yang kemarin. Sak mongso dundumane juse kalamu kuya matur. Falis mongko ugi kalimah iku yu'arafu den kinawuri apa wa kalimah isim den kinawuri bil khafdi kelawan mutlake jar wat tanwini lan den kinawuri apa wa kalimah isim kelawan mutlake tanwin khas wa dukhulil alif wal lam lan den kinawuri apa wa kalimah isim kelawan manjingi alif lan lam wa hurufil khafdi lan den kinawuri apa wa kalimah isim lan pira-pira huruf jar wa hiya rupane huruf jar iku min sujine huruf jar min wa ila lan kabeh bilune huruf jar ila wa an lan kabeh bilune huruf jar an wa ala lan kabeh papat huruf jar ala wa fi lan kabeh limane huruf jar fi wa rubba lan kabeh 6 huruf jar rubba wal ba lan kabeh bilune huruf jar ba wal kaf lan kabeh wawune huruf jar kaf wala bulan kaping 9 ya huruf jar wa huruful qasam lan kaping 10 pira-pira huruf qasam yo setengah saking jeneng huruf wa hiya rupane huruf qasam iku al wawu sujine huruf qasam wa wal ba lan kaping 2 huruf qasam ba wa ta lan kaping 3 huruf qasam ta falismu yurafu bil khafdi sudah wa tanwini sudah wa dukhulil alifi wal lam lan den kinawuri apa wa kalimah isim kelawan manji alif lam tanda-tandanya kalimah isim yang ketiga adalah masuknya alif dan lam atau disebut al. Jadi al itu termasuk tandanya untuk mengetahui ini loh kalau bernama kalimah isim. Al tanda-tandanya kalimah isim itu di jurumnya ini kita ambil ada 4. Satu namanya al-adatut ta'rif. Yang kedua adalah al-mausulah. Yang ketiga adalah al-zaidah. Al-zaidah dibagi menjadi 2. Satu al-zaidah lazimah, yang kedua al-zaidah ghairu lazimah. Yang keempat adalah al-istifhamiyah. Satu alif lam al adatut ta'rif al perabot memakrifatkan al adatut ta'rif namanya. Apa itu yang namanya al adatut ta'rif? Ditulis yang namanya al adatut ta'rif adalah al yang bertempat di isim nakirah. Sekali lagi, yang namanya al-adatut ta'rif adalah al yang bertempat di isim nakirah. Faedahnya, gunanya untuk memakrifatkan isim nakirah. Jadi kalau ada isim nakirah dimasuki al namanya al-adatut ta'rif, maka isim nakirah itu menjadi makrifat. Nah, ini gunanya ngaji yang kemarin untuk memperkenalkan apa yang namanya isim makrifat, apa yang namanya isim nakirah, apa yang namanya alam. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi, hanya menyebut nama-nama saja.
Al-adatu ta'rif al perabot alat untuk memakrifatkan. Ya, sudah selesai. Nggak perlu menerangkan makrifat itu apa. Lafal rojulun ini isim nakirah. Isim nakirah apa? Ya nggak usah diterangkan lagi. Kemarin sudah kulus min sya'i'in fi jinsihi la yaqtasu biwahidun bina akhar sudah kemarin. Rajulun ini isim nakirah, umum untuk laki-laki siapa saja. Begitu dimasuki al, namanya al untuk memakrifatkan, untuk mengkhususkan. Maka lafal rajulun yang asalnya nakirah menjadi makrifat dikarenakan ada al-rajul. Nah, jadi inilah namanya al-adatul ta'rif, al perabot memakrifatkan, al alat untuk memakrifatkan, yang gunanya memakrifatkan. Isim nakirah yang asalnya rajulun isim nakirah dimasuki al menjadi makrifat, berbunyi ar-rajul. Satu selesai. Al yang kedua adalah al-mausulah. Al-mausulah, sambil duduk sedikit-sedikit. Al-mausulah adalah al. Ya. Al-mausulah adalah al yang bertempat di isim sifat. Ulangi lagi. Yang namanya al-mausulah ditulis. Yang namanya al-mausulah adalah al yang bertempat di isim sifat. Isim sifat itu apa saja? Satu, isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul. Bila mana ada isim sifat, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, itu namanya isim sifat. Wa dzaka maf'ulun, itu juga isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul. Bila mana dimasuki al, itu namanya al-mausulah. Ngajian enteng-enteng aja biar cepat khatam, biar nggak lama. Contohnya murakkabun, kang den susun-susun. Ini isim maf'ul. Isim fa'ilnya mufa'ilun, mufa'alun. Nah, mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan tif'alan, fa'alan mufa'ilun, mufa'alun, murakkibun, murakkabun, murakkabun. Ini semua yang disusun artinya. Begitu dimasuki al, ya, murakkabun isim sifat dimasuki al, ini namanya bukan al-adatu ta'rif, tapi namanya al-mausulah. Jadi kalau ada isim sifat kok dimasuki al, itu namanya al-mausulah. Nah, contoh lagi mufidun. Nah, mufidun kang ma'idai. Mufidun isim fa'il. Muf'ilun, muf'ilun. Nah, mufidun kang ma'idai isim fa'il.
dimasuki al. Nah, mufidur itu isim sifat yang dari isim fa'il dimasuki al, namanya al mausulah. Selesai. Nah, yang ketiga al-zaidah. Al-zaidah itu namanya al tapi tambahan. Nah, alnya namanya al-zaidah, al-zaidah, al tambahan. Al-zaidah itu ada dua. Al-zaidah lazimah, yang kedua al-zaidah ghairu lazimah. Lazimah itu maknanya tetap. Tetap itu artinya tidak bisa dipisah-pisah. Walaupun dia statusnya tambahan, tapi tidak boleh dipisah. Itu namanya al-zaidah lazimah. Satu, al-zaidah, al-tambahan yang lazimah itu adanya di mana? Yaitu al-zaidah lazimah, al-zaidah yang tetap itu bertempat di isim mausul. Isim mausul. Contohnya allati, 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 allati. Allati ini namanya isim mausul. Allati ini namanya isim mausul. Allati, alladina itu isim mausul. Kalau murakkabun mufidun itu namanya isim sifat. Alnya namanya al-mausulah, namanya al-mausulah. Nah, nanti kalau sudah ngaji di Alfiyah, nah, itu nanti ada keterangannya kenapa dikatakan al-mausulah, karena al itu bisa menjadi silah. Nah, jadi lafal yang sudahnya al itu menjadi silahnya al. Itu nanti perinciannya. Sekarang hanya kenal dulu yang namanya al-mausulah adalah al yang bertempat pada isim sifat isim sifat baik isim fa'il ataupun isim maf'ul, namanya al-mausulah. Kalau allati dan alladhi itu ini loh isim mausulnya, ya. Sekali lagi biar jelas, allati, alladhi itu isim mausul. Kalau al-murakabu, alnya yang namanya al-mausulah, murakabu dan mufidu, ya, murakabun mufidun itu namanya isim sifat, yakni apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi jangan salah. Allati dan alladhi ini ada alnya. Allati, alladhi ini ada alnya. Alnya lafal alladhi. Alnya lafal alladhi. Ini dikatakan al-zaidah. Dia tidak al asli, tapi namanya al tambahan. Tapi tambahannya di sini zaidah lazimah. Kenapa dikatakan al-zaidah lazimah? Karena dia tetap tambahan tapi tidak boleh dipisah. Jadi al sendiri, ti sendiri nggak boleh, al sendiri, di sendiri nggak boleh, harus allati, harus alladhi. Maka dikatakan hanya tambahan tapi lazimah. Selesai. Boleh dihapus lah ya.
Terus al zaidah ghairu lazimah. Nah, kalau tadi al zaidah lazimah, alnya tambahan tapi tidak bisa dipisah, maka dikatakan al zaidah lazimah. Kalau yang namanya al zaidah ghairu lazimah, yaitu al zaidah, alnya tambahan tapi tidak selalu tetap, bisa dipisah, bisa pisah, tidak harus bertemu, makanya dikatakan al zaidahnya tidak lazimah, melainkan dikatakan al zaidah ghairu lazimah. Apa yang namanya al-zaidah ghairu lazimah? Yang namanya al-zaidah ghairu lazimah adalah al yang bertempat di alam mangkul. Kemarin sudah yang namanya alam mangkul, yaitu alam sebelum menjadi alam telah berlaku menjadi selain alam, wa ma sabaqa lahu istimalun qabla alamiyati fi ghairil alamiyah. Keterangannya yang di episode yang lalu disimak. Contohnya di sini adalah fadilun, wong kang utama. Fadilun, ja'a rajulun fadilun, ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang, sifate rajulun fadilun kang utama, ada laki-laki utama yang utama telah datang. Lafal fadilun di sini adalah jadi naat tadi, ya. Yang namanya naat itu ya harus anak tutabi'un lil marfuti fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tanbihi. Jadi kalau naatnya manutnya rofa ya harus naatnya rofa, dan seterusnya. Nasab ya harus nasab, jar dan jar. Kalau naat manutnya kalau manutnya laki-laki, naatnya harus laki-laki. Kalau manutnya nakiroh, naatnya juga harus nakiroh. Nah, besok naat itu nanti dibagi, ada naat hakiki, ada naat syabari. Fadilun ini tadi jadi naat. Naat itu tertibnya. Fadilunnya adalah isim fa'il. Ini bukan nama orang, ini menceritakan daripada isim sifat, menceritakan bahwasanya si rajul tadi adalah orang yang utama, fadil, isim sifat, mensifati. Lafal fadilun ini yang semula tadi merupakan sifat seorang laki-laki yang utama, nah, sekarang dipakai nama orang. Ada seorang laki-laki dikasih nama Fadilun, Pak Fadil. Fadilun yang semula isim sifat sekarang menjadi Pak Fadil nama orang. Ini namanya alam mangkul. Apa namanya Fadilun? Artinya ya sudah nggak ada. Kalau masih Fadilun yang utama, nah itu sifat. Kalau sudah Fadilun, ini bukan lagi isim sifat, tapi dia menjadi alam, namanya alam mangkul, bukan isim sifat lagi. Bila mana ada isim alam mangkul seperti contohnya Fadilun, lah kok dikasih al, berbunyi al-fadilun. Ya, nah ini namanya
alnya adalah al-zaidah ghairul lazimah. Kenapa? Karena fajilu sudah alam. Alam itu sudah ma'rifat. Lah kenapa dikasih alam? Jadi alnya itu bukan al-adatu ta'rif, al yang untuk memarifatkan isim nakir karena dia sudah ma'rifat. Maka alnya di sini adalah hanya tambahan saja yang menunjukkan al yang bercerita kalau dulunya sebelum menjadi isim alam yakni berlaku menjadi isim sifat. Ada contoh lagi al-harithun. Harithun seorang petani, harithun. Ja'a rajulun harithun. Ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang sifate rajulun harisun kang petani, kang tukang macul sapa rajul. Harithun terus dibuat nama orang berbunyi harisun orang, harisun yang semula adalah isim sifat sekarang harisun di sini menjadi nama orang. Haris, harisun, maka dikatakan alam manqul. Kalau sudah nama orang, sudah menjadi alam, tidak lagi menjadi isim sifat, tidak bisa menjadi naat. Ya. Nah, ini sudah nama orang, maka namanya alam. Begitu dikasih al, apa sih alnya ini? Yaitu alnya adalah hanya tambahan. Nah, hanya tambahan. Namanya al-zaidah ghairul lazimah karena bisa dibuang. Harisun boleh, al-harisun boleh. Karena harisun juga sudah ma'rifat dikasih al, itu adalah al untuk bercerita. Kalau dulu sebelumnya dia adalah sudah berlaku sebelum menjadi alam, nah itu sudah berlaku menjadi isim sifat. Selesai. Yang keempat adalah al-istifhamiyah. Gampang kan ngaji guys? Kalau ngaji terus insya Allah. Jadi yang pertama susah mengenal apa itu isim ma'rifat. Pertama, kedua susah mengenal apa namanya isim nakiro. Kalau sudah hafal tidak. Oh ini al-adatu ta'rif yang bertempat pada isim nakiro yang faedahnya memarifatkan isim nakiro kan enggak? Karena sudah mengenal ini ma'rifat, ini nakiro, ini isim alam. Ngaji harus terus, nggak bisa satu plot itu diikutin terus. Niatnya sih satu mencari ilmu, yang kedua ngawal barokah yang banyak itu mendapatnya batu mujibah mendapatkan barokahnya. Al-istifhamiyah, al adalah al istifhamiyah untuk bertanya, al yang untuk bertanya. Al-istifhamiyah itu bermakna hal. Al tapi bermakna hal. Al-istifhamiyah itu hanya ada di kalimat fi'il. Sekali lagi, al-istifhamiyah itu hanya ada di kalimat fi'il. Berarti al-istifhamiyah tidak boleh di kalimat huruf. Al-istifhamiyah tidak boleh di kalimat isim. Al-istifhamiyah hanya untuk berada di kalimat fi'il. Fi'il itu macam-macam, entah fi'il sulasi mujarrad, entah sulasi mazid fa yang matinya 4 hurufnya atau 5 hurufnya atau 6 hurufnya, atau rubai mujarrad atau rubai mazid fa
ya matinya terus. Pokoknya semua yang namanya fi'il bila mana dikasih al namanya al istifhamiyah. Al istifhamiyah itu adalah al yang bertempat di kalimat fi'il. Contohnya dorobta, dorobta wis mukul sapa sih, dikasih al maka berbunyi al dorobta. Al dorobta ana ta wis mukul sapa sih, ya. Jadi al ini maknane apa to? Itu bermakna hal. Hal dorobta. Al dorobta bermakna hal dorobta. Maknanya istifham. Ana ta wis mukul sapa sira? Mukul Zaidan ing Zaid, masalah umpamanya seperti itu. Jadi al ini khusus bertempat di kalimat fi'il, tidak boleh di kalimat huruf, tidak boleh di kalimat isim, yang mana alnya yang bermakna apa? Istifhamiyah. Al istifhamiyah khusus di kalimat fi'il. Nah, masih banyak sebenarnya al. Ini tanda-tandanya kalimat isim fa'il ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam sudah wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi ini huruf khafd itu ada 10, 9 itu ditambah huruf qasam menjadi 10. Huruf qasam ada 3, waw, ta, min saja ini banyak ada min tidak, iya, tidak zaman, tidak makan, tapi dan sebagainya, waktunya nggak ada. Ini besok aja deh. Ya, akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngaji, semangat ngaji.